Halo Sobat Nice, ketemu lagi nih di podcast bersama Nice Dental Clinic. Level up your smile, level up your life. Nah, di podcast kali ini kita ketemu atau kedatangan narasumber yang sangat luar biasa nih, Dr. Fitri. Jadi Dr. Fitri ini lulus tahun berapa, Dok? Kalau tahu, boleh tahu. Lulus tahun 2022 sih, Dok. Berarti di masa pandemi, Dok ya? Ya. Ininya, koasnya ya? Ya. Jadi Dr. Fitri ini menjalani pendidikannya di masa pandemi, tapi praktek keseharian sebagai dokter giginya saat pandeminya sudah selesai kayak gitu. Iya, betul. Gimana sih, Dok? Kalau boleh cerita-cerita nih ke Sobat Nice atau teman-teman koas, kan di sini ada juga nih yang koas atau S1-nya di masa pandemi, sekarang lagi koas kayak Dok ya. Jadi mereka S1 pandemi, koasnya udah nggak pandemi, kan pasti beda sistemnya dengan saya yang waktu itu koas dan S1-nya sama-sama tidak pandemi. Tapi saya pertama bekerja nih saat lagi COVID-nya waktu itu. Jadi memang pasti beda ya udah. Kalau masa pandemi untuk proses pendidikannya bagaimana, Dok, koasnya? Beda banget ya. Waktu pandemi tuh kita kan dituntut buat menjauhi kerumunan manusia, orang-orang. Kita nggak boleh ketemu sesama teman kita. Terus apapun yang dikerjakan kalau bisa itu di rumah gitu kan. Kayak diwajibkan oleh pemerintah juga kan untuk nggak boleh kemana-mana. Nah waktu aku pertama kali koas emang masuknya udah pandemi gitu. Waktu itu udah masuk pandemi tapi masih masuk. Nah setelah itu kita dituntut untuk adanya PPKM kalau nggak salah. Itu tahun 2020 berarti, Dok ya? Ya, 2020 di bulan Maret kalau nggak salah. Kita tuh harus lockdown, diputuskan untuk di rumah aja. Jadi semua kegiatan kita belajar itu full online. Ya emang agak membosankan sih, tapi ya gimana pun kita harus menjalani itu semua. Tuh. Waktu zaman saya nih, Dok, kalau koas itu kan mencari pasien ya. Jadi kita mendatangkan pasien, terus pasien kita kerjain gitu. Waktu pandemi kan harus menjauhi kerumunan, nggak boleh bertemu dengan orang. Untuk proses pendidikannya sendiri bagaimana, Dok? Waktu saya itu, waktu pandemi awal, itu emang dituntut untuk online ya. Semuanya harus ada di rumah, dan semua aktivitas tatap muka kita, requirement kita itu dibatasin dan dimampatkan. Itu jadinya tuh semua full online, tatap muka kayak diskusi, kemudian kayak skill kita itu dengan cara kayak dikirimin dari kampus, pantum, terus bawa ke rumah, kita butuh alat yang serba ada, harusnya segala macam harus ada di rumah, kayak gitu. Terus kalau cari pasien, itu emang aku udah masuk di pra-endemi waktu itu, waktu koas di semester 3 kalau nggak salah. Nah semester 3 aku juga tetap cari pasien. Cari pasienku tuh caranya tuh agak ribet sebenarnya ya Kak ya. Soalnya kita harus memastikan kalau orang itu udah nggak ada sakit, kan kita harus tahu dong kalau orangnya kayak ciri-cirinya menuju ke kayak sakit, demam. Waktu itu kita harus tanya lebih mendetail apa pernah terjadi kena virus COVID seperti itu. Tuh habis itu kita kalau bisa sih emang saudara atau teman sendiri pasien kita. Oh, jadi lingkupnya lebih sempit ya, nggak ketemu dengan orang ABC dari berbagai tempat gitu. Iya Dok, benar. Jadi kayak yang ada umpamanya teman kita nih ada kasus kayak gini yang sesuai dengan requirement kita, ya udah kita pakai teman kita buat di koas kayak gitu. Oh, berarti sama-sama koas boleh, Dok, dikerjain waktu itu? Boleh banget sih. Oh, ya, antara lebih mudah sama lebih menguntungkan, tapi juga jadi cuma itu aja temennya, Dok ya? Iya. Jadi kayak kurang menambah teman jadinya. Bener. Kan kita harus menjaga jarak ya. Dan yang pasti mungkin semakin mahal ya, Dok, biayanya, atau bagaimana di masa pandemi ini? Tentu semakin mahal. Kalau di zaman saya kan kita biasanya kayak bayarin perawatan pasien, ya meskipun ada nih dari beberapa pasien itu yang dia kayak nggak apa-apa wes Mbak, saya bayar sendiri, nanti kan saya sudah dirawat nih giginya. Ada loh pasien yang kayak gitu, nggak semua pasien tuh
kan nanti aku dipakai kelinci percobaan. Bukan ya, di sini saya mau menegaskan lagi, menjadi pasien koas itu bukan jadi kelinci percobaannya calon dokter gigi, tapi di sana kita juga ada supervisi nih dari dokter spesialis, bahkan lebih ideal harusnya seperti itu. Apalagi kalau zaman pandemi pasti lebih safe gitu dok ya. Iya, harus kita melindungi diri kita sebagai operator, kita harus menjaga pasien kita juga kayak gitu. Soalnya kan simpang siur gitu biasanya, gak mau jadi pasiennya koas soalnya nanti dijadiin kelinci percobaan. Bukan. Jadi di dalam koas itu juga ada yang menilai, ya. Ada yang mengarahkan. Jadi kita nggak langsung cul kayak gitu. Iya benar banget. Ini dok, kalau dari requirement-nya dok, apakah ada pengurangan requirement atau bagaimana? Oh, tentu banget ya waktu itu. Kayak namanya scaling lah. Pembersihan karang gigi. Kan kita itu terpapar atau sangat dekat dengan droplet yang ada di rongga mulut kita ya kak ya. Nah itu dikurangin. Yang scaling menggunakan scaler. Nah itu. Kemudian scaler kita elektronik maksudnya. Ya, scaler elektronik itu. Terus kita tuh pembersihan karang giginya pakai yang manual. Oh, jadi effortnya lebih tinggi ya dok ya? Iya, benar. Lebih capek. Iya, kan kita harus mengurangi aerosol itu juga. Terus gini dok, kalau misalnya sekarang kan sudah selesai nih masa pandeminya, Dokter Fitri juga sudah bekerja, sudah praktek sehari-hari bertemu dengan pasien di masa yang sudah tidak pandemi lagi nih. Kita sudah praktek seperti biasanya, meskipun masih pakai APD ya kita ya, kalau praktek itu. Ada nggak sih dok perbedaan kita mengerjakan pasien saat pandemi sama waktu praktek dokter sehari-hari? Dokter Fitri kesusahan nggak dok? Atau ya ini emang harus saya jalani, saya harus belajar, saya harus bisa membiasakan diri dari yang transisi masa pandemi ke masa yang sudah tidak pandemi lagi. Okay. Pastinya sangat-sangat kayak berbeda banget ya kak ya. Yang tadinya cuma ketemu aku sama temenku atau aku sama orang lain cuma beberapa, terus ketemu orang lain yang begitu banyak, yang udah nggak pandemi, itu kayak wow perlu adaptasi lagi sih gitu. Kayak kasusnya juga kan tadinya harusnya dikurangin requirement kita, terus akhirnya ada pasien yang pengennya scaling lah contohnya, itu kan kita kan udah boleh dengan protokol yang lebih maksimal lah tentunya ya. Itu emang perlu effort untuk adaptasinya ya kak ya. Terus bagaimana tuh dok caranya dokter Fitri menghadapi perbedaan itu dari masa pendidikan ke masa yang real life-nya dokter Fitri jadi dokter gigi nih sekarang? Aku udah nggak pandemi lagi nih gitu loh. Belajar pelan-pelan dan belajar ke senior juga sih itu perlu. Ya mungkin kalau mahasiswa tuh proses pendidikan orang dewasa ya. Jadi kita ya belajar, bekerja, apalagi mahasiswa koas kedokteran gigi itu pendidikan orang dewasa banget. Jadi kita harus belajar bekerja mengabdi ke pasien ya. Dan silaturahmi yang paling penting. Iya, gitu. Soalnya jadi kita membutuhkan senior buat pinjam alat contohnya biar lebih hemat gitu dok ya. Jadi benar-benar mahasiswa itu benar-benar pendidikan luar biasa, pendidikan orang dewasa. Gitu. Terus ini dok, kalau sudah nih dokter Fitri sudah bekerja, sudah bisa mengadaptasikan dirinya. Kalau tips-tipsnya nih dok buat adik-adik yang kemarin S1-nya di pandemi, sekarang kan banyak ini udah mulai lulus dok ya, kalau yang di S1-nya pandemi itu udah mulai masuk koas gitu. Tipsnya apa dok buat adik-adik yang di masa pandemi yang kuliah cuma online? Kan kalau kita online tuh kan biasanya ketiduran sering gitu nggak sih dok? Menjenuhkan juga sih tentunya. Masuk sini keluar di mimpi gitu. Iya. Benar banget. Tipsnya bagaimana dok? Tipsnya sih kayak bikin belajarmu semenyenangkan mungkin, nggak membosankan kayak gitu. Terus yang terutama jaga kesehatan. Terus pola makan juga perlu. Apalagi sekarang itu kayak apa-apa instan kan kak ya. Kan kita juga butuh kesehatan yang kuat. Oke. Terus jangan lupa cuci tangan 6 langkah. Jadi tetap ya ininya ya protokol kesehatannya tetap harus dijaga sampai sekarang ya. Soalnya virusnya mungkin sudah mereda, tapi mungkin ya ada virus yang lain nggak cuma COVID gitu ya. Dan nambah-nambah buat
ikut seminar-seminar aja sih buat tambah ilmu-ilmu gitu. Oh ya. Dulu dari Fitri sebelum praktek sehari-hari ikut seminar atau setelah praktek sehari-hari dok ikut seminarnya? Kebetulan sebelum. Oh, jadi sudah mulai ngamen-ngamen ilmu kayak yang lainnya gitu ya. Udah ngamen mulai ilmu. Proses pendidikan orang dewasanya udah mulai digencarkan lagi nih silaturahminya. Soalnya sudah mulai boleh bersilaturahmi dengan bertatap muka. Seminar-seminar, ikut hands on juga. Kayak gitu sih perlu banget juga. Mungkin tipsnya ada lagi dok yang mau ditambahkan? Jaga kesehatan itu penting. Ya, itu yang paling penting ya. Jadi inti dari sharing-sharing kita hari ini tuh ya memang ada perbedaan antara koas di masa pandemi dengan di masa tidak pandemi atau sudah pandemi dan atau sebelum pandemi kayak gitu. Yang penting kita bisa harus adaptasi secara maksimal gitu ya intinya. Dan jangan lupa silaturahmi ke senior itu penting loh. Soalnya kita tuh nggak bisa hidup sendiri sebagai makhluk sosial ya dok ya. Bagi di FKG nih, kalau seniornya bagus, kita baik ke senior ya. Dapat nih pinjaman alat, pinjaman buku, lebih hemat yang jelas. Kayak gitu. Jadi apalagi alat-alatnya mahal-mahal ya kak. Ya, gitu aja. Mungkin bisa dicukupkan dok sharing-sharing kita hari ini. Cukup, insya Allah. Semoga bermanfaat buat Sobat Nes yang mungkin sekarang lagi menjalankan pendidikan koasnya atau yang mau jadi dokter gigi. Mungkin bisa jadi referensi nih. Oh ternyata kayak gini loh kehidupan koas. Kita harus cari pasien, kita harus banyak-banyak bersilaturahmi, kita harus banyak-banyak bersabar untuk pasien kita kayak gitu ya. Belajar mentalnya lagi. Jadi kalau misalnya di antara Sobat Nes ini ada yang mau daftar jadi dokter gigi atau punya cita-cita jadi dokter gigi, mulai disiapkan tekadnya, mulai disiapkan apa nih yang harus dipersiapkan kalau aku mau jadi dokter gigi. Oh ternyata aku harus banyak bergaul dengan orang kayak gitu dok ya. Mentalku harus kuat nih, aku harus siap menghadapi apapun yang terjadi saat pendidikan seperti itu. Ya, semoga sharing kita hari ini bermanfaat dok ya untuk Sobat Nes semuanya. Semoga bermanfaat. Ya, mungkin segitu aja kita tutup podcast hari ini dok ya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Nes Dental Clinic, level up your smile, level up your life.